Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Aris Radian dengan NIM 21830600 dan kelas TK01 angkatan 21. Pada kali ini akan membahas presentasi tentang tools untuk investigasi kasus cyber. Dengan itu saya akan memulai presentasinya. Yang pertama, sebenarnya tools untuk menginvestigasi kasus cyber ini ada 6 tools dan dibagi menjadi beberapa sub toolsnya, sub kategori. Nah, ada 6 kategori dan dibagi menjadi banyak sub kategorinya. Yang pertama, forensic tools, yaitu adalah beberapa tools yang berguna bagi para profesional keamanan informasi untuk mengekstrak, menganalisis, dan memvisualisasikan bukti digital dari berbagai perangkat penyimpanan dengan menggunakan perangkat lunak forensik digital seperti ENCASE, Forensic Toolkit, atau bisa di FTK, dan autopsi. Dengan antarmuka yang kuat, fitur-fitur seperti pemulihan data, analisis file, dan penyarian forensik, perangkat-perangkat ini memungkinkan investigator untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan tepat untuk menyelidiki kejahatan cyber serta insiden keamanan dengan lebih efisien. Kategori yang kedua itu masuk ke dalam network analysis tools, yang berarti itu adalah alat analisis jaringan seperti Wireshark, memberikan kemampuan untuk memonitor dan menganalisis lalu lintas jaringan dengan detail yang tinggi, memungkinkan para profesional keamanan untuk menemukan jejak kejahatan, malware, atau aktivitas mencurigakan. Jadi tools yang biasa dipakai itu adalah Wireshark yang paling umum. Dengan fitur-fitur seperti pemfilteran paket, decode protokol, dan visualisasi data, Wireshark memungkinkan investigator untuk mengidentifikasi dan menganalisis aliran data dalam jaringan yang secara mendalam, yang dapat membantu dalam mendeteksi dan merespons insiden keamanan cyber dengan lebih efektif. Oke, untuk kategori yang ketiga yaitu adalah malware analysis tools. Malware analysis tools itu diperlukan untuk memberikan kemampuan untuk menganalisis sampel malware dengan mendalam, seperti memahami cara kerjanya dan mengidentifikasi dampaknya, seperti contohnya yaitu perangkat lunak analisis malware, yaitu adalah IDA Pro, Ghidra, dan Malware Sandbox. Dengan fitur-fitur seperti disassembly, reverse engineering dan eksekusi dalam lingkungan terkendali, alat-alat ini memungkinkan para peneliti keamanan untuk mengidentifikasi perilaku berbahaya, kerentanan sistem, serta menyediakan wawasan tentang taktik dan teknik yang akan digunakan oleh penyerang. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan tindakan respons yang tepat secara memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap ancaman malware yang baru maupun yang sudah ada. Jadi malware analysis tools ini untuk singkatnya untuk menganalisis adanya malware, yaitu dengan Ghidra dan Sandbox. Sandbox ini bisa dibilang singkatnya itu seperti virtual box. Jadi dia tuh kayak ada simulasi OS di dalamnya gitu. Ya bisa dibilang ini untuk menghindari keamanan langsung berinteraksi dengan malware dengan PC-nya langsung. Jadinya menggunakan sandbox seperti ini. Oke, kategori selanjutnya adalah vulnerability scanning tools. Untuk alat-alatnya itu seperti Nessus, OpenFast, dan Qualys menyediakan kemampuan untuk secara sistematis mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan dalam sistem jaringan. Jadi fungsinya itu adalah untuk sekitar nge-scan kerentanan. Ini juga sebenarnya bisa pakai virus total juga, cuman kalau virus total itu masuknya dia tuh masuknya ke arah website saja, dan dia itu cuma mengescan beberapa aplikasi yang di pikirannya itu berbahaya dan mencurigakan. Oke, dengan menggunakan database kerentanan yang terus diperbarui, alat-alat ini memindai infrastruktur IT untuk mencari kelemahan yang oleh penyerang. Melalui laporan yang dihasilkan, tim keamanan informasi dapat memprioritaskan penanganan kerentanan berdasarkan tingkat risiko yang terkait dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan yang sesuai.
Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan keamanan sistem secara proaktif, mengurangi potensi serangan, dan menjaga integritas serta serta tutupan serta layanan IT. Oke, jadi untuk lanjut lagi ke kategori berikutnya, yaitu adalah log analysis tools. Log analysis tools ini berfungsi untuk memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis log dari berbagai sumber, seperti server, aplikasi, dan perangkat jaringan dengan menggunakan analisis log seperti Elk-Stack, Elasticsearch, Logstash, dan Kibana, dan Splunk. Jadi ini fungsinya hanya sekedar ya menyimpan dari apa ya, menganalisis log yang masuk. Dengan kemampuan ini, tim keamanan informasi dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, mengidentifikasi ancaman potensial, serta memahami pola perilaku yang tidak biasa. Melalui visualisasi dan pencarian yang kuat, alat-alat ini memungkinkan investigator untuk mengakumulasi data log dengan lebih efisien, mempercepat waktu respons terhadap insiden, dan meningkatkan keamanan serta ketahanan sistem secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah Memory Analysis Tools. Memory Analysis Tools ini berfungsi untuk memberikan kemampuan untuk memeriksa snapshot memori sistem yang diambil pada suatu titik waktu tertentu, seperti contohnya software tools-nya adalah Volatility Framework. Dengan mengamati isi memori, termasuk proses yang sedang berjalan, koneksi jaringan, dan aktivitas lainnya, investigator dapat mengidentifikasi jejak dari serangan malware, penggunaan alat forensik, atau aktivitas mencurigakan lainnya. Dengan menggunakan teknik analisis yang canggih, seperti carving dan signature matching, serta pemodelan perilaku, alat-alat ini memungkinkan para profesional keamanan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang kejadian yang terjadi dalam sistem yang dapat membantu dalam mengidentifikasi ancaman dari respon yang efektif. Jadi singkatnya, memory analysis tools ini dia untuk menganalisis suatu memori pada suatu device dengan menggunakan contoh softwarenya itu adalah Volatility Framework. Dengan ya tadi itu mengamati isi memori dan yang lainnya. Oke, sekian itu saja untuk presentasi pada kali ini. Terima kasih.